Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deanti Novia Fitriani. Saya dari kelompok 2. Saya ingin mempresentasikan bunga sederhana dan bunga majemuk. Di sini saya ingin mempresentasikan bagian saya, yaitu bunga sederhana. Apa sih itu bunga sederhana? Bunga merupakan suatu balas jasa yang dibayarkan bila mana kita menggunakan uang. Jika kita meminjam uang dari bank, maka kita membayar bunga kepada pihak bank tersebut. Jika kita menginvestasikan uang berupa tabungan atau deposito di bank, maka bank membayar bunga kepada kita. Bunga sederhana merupakan bunga yang dibayar pada setiap akhir periode perjanjian atau kontrak. Dalam bunga sederhana yang mendapatkan bunga hanya modal awal atau pokok pinjamannya. Oleh karena itu, bunga sederhana juga disebut dengan bunga tunggal. Di slide selanjutnya yaitu ada fungsi bunga sederhana. Fungsinya itu apa saja? Yang pertama menghitung bunga, yang kedua menentukan total nilai investasi atau pinjaman, yang ketiga memahami konsep bunga, yang keempat perencanaan keuangan. Jenis bunga sederhana terdapat dua jenis. Yang pertama, bunga sederhana pada investasi atau bunga sederhana diterima. Bunga sederhana pada investasi adalah bunga yang diterima oleh seseorang atau entitas yang menginvestasikan sejumlah uang pada suatu instrumen keuangan, seperti deposito, obligasi, atau tabungan. Rumusnya yaitu B sama dengan P kali R kali T. Yang kedua, yaitu bunga sederhana pada pinjaman atau bunga sederhana dibayar. Bunga sederhana pada pinjaman adalah bunga yang harus dibayar oleh seseorang atau entitas yang meminjam sejumlah uang pada pihak lain. Rumus bunganya yaitu bunga sama dengan P kali R kali T. Di slide selanjutnya juga ada faktor yang mempengaruhi bunga sederhana. Faktor-faktornya itu apa saja? Yang pertama prinsipal atau P, yang kedua tingkat bunga atau R, yang ketiga jangka waktu atau T, yang keempat frekuensi perhitungan bunga, yang kelima alokasi bunga, yang keenam kebijakan atau persyaratan pihak lain, yang ketujuh perubahan tingkat bunga. Di slide selanjutnya juga berupa konsep dan rumus bunga majemuk. Yaitu bunga dilihat dari satu pihak merupakan pendapatan, tetapi di lain pihak merupakan biaya. Di pihak yang meminjamkan merupakan pendapatan, sedangkan di pihak yang meminjam merupakan biaya. Jumlah uang yang dipinjamkan atau diinvestasikan di bank tersebut yaitu modal awal atau pinjaman pokok atau prinsipal. Misalnya kita berinvestasi rupiah dengan suku bunga tahunan I, maka pendapatan bunga pada akhir tahun pertama adalah PI. Sehingga nilai akumulasi tahun pertama adalah P plus PI, pada akhir tahun kedua adalah P plus P atau 2I, pada akhir tahun ketiga adalah P plus P, 3I, demikian seterusnya sampai pada akhir tahun ke N. Nilai akumulasinya adalah P plus P, jadi pendapatan hanya didapatkan dari modal awal saja setiap akhir periode, sehingga nilai dari pendapatan bunga berjumlah tetap setiap tahun. Pendapatan bunga menurut metode ini disebut dengan bunga sederhana atau simple interest. Pendapatan bunga dapat dinyatakan dengan rumus I sama dengan P kali I kali N. Untuk memperoleh nilai dari modal awal yang terakumulasi pada akhir tahun ke N atau Fn dapat dihitung dengan cara modal awal atau P ditambah dengan semua pendapatan bunga selama periode waktu atau N. Dapat dinyatakan dengan rumus Fn sama dengan P plus PIN. Fn sama dengan P plus dalam kurung 1 plus I kali N. Keterangannya, I adalah jumlah pendapatan bunga, P adalah pinjaman pokok atau modal awal atau nilai saat ini atau disebut juga prinsipal. Yang I sama dengan tingkat bunga tahunan, N sama dengan periode atau waktu, Fn sama dengan nilai pada masa ke N atau future value. Jika nilai dari masa yang akan datang dalam kurung itu Fn, tingkat bunga atau I, dan jangka waktu atau N telah diketahui, maka rumus untuk memperoleh nilai saat ini atau P adalah rumusnya P sama dengan Fn per dalam kurung 1 plus I kali N. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Sini saya akan menjelaskan contoh soal dan jawaban tentang bunga sederhana. Sini saya mempunyai contoh 1. Hitunglah pendapat bunga sederhana dan nilai yang terakumulasi di masa datang dari jumlah uang
rupiah 5 juta yang disimpan di bank selama 5 tahun dengan bunga 12% per tahun. Penyelesaiannya yaitu diketahui P sama dengan 5 juta, N sama dengan 5, I sama dengan 0,12%. Yang ditanyakan I dan F5. Jawabannya I rupiah 5 juta dikali 5 dikali 0,12 sama dengan 3 juta. F5 yaitu 5 juta dikali 1 ditambah 0,12 dikali 5 sama dengan 8 juta. Jadi hasilnya itu 8 juta. Contoh soal yang kedua yaitu sebuah modal sebesar 5 juta disimpan di bank selama dengan sistem sederhana yang disimpan 3 tahun kemudian menjadi sebesar 7.250. Berapa persen besar bunga yang dikenakan terhadap modal tersebut? Penyelesaiannya di sini yaitu diketahui P sama dengan 5 juta, F3-nya yaitu 7.250, N sama dengan 3. Rumusnya Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I, N. 6 juta sama dengan 5 juta dikali 1 tambah 3I. 1 tambah 3I sama dengan 7.250 dibagi 5 juta. 1 tambah 3I sama dengan 1,45. 3I sama dengan 1,45 dikurang 1. 3I sama dengan 0,45. I sama dengan 0,45 dibagi 3 sama dengan 0,15. Jadi total berapa persen bunganya yang dikenakan terhadap modal tersebut yaitu 15%. Nah, di sini ada contoh soal yang ketiga yaitu modal sebesar 2 juta ditabungkan di bank dengan bunga sederhana sebesar 15%. Setelah berapa tahun modal tersebut menjadi sebesar 5 juta, berapa tahunkah lamanya modal tersebut ditabung di bank? Penyelesaiannya yaitu diketahui P sama dengan 2 juta, I sama dengan 0,15, Fn sama dengan 5 juta. Untuk rumusnya sama dengan yang contoh soal kedua. Sini penyelesaiannya 5 juta sama dengan 2 juta dikali 1,015. 1 tambah 0,15 N sama dengan 5 juta dibagi 2 juta. 1,015 N sama dengan 2,5. 0,15 N sama dengan 2,5 dikurang 1. 0,15 N sama dengan 1,5. N sama dengan 1,5 dibagi 0,15 sama dengan 10 tahun. Jadi berapa yang ditanya, berapakah tahun lamanya modal tersebut ditabungkan di bank? Yaitu sama 10 tahun. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Salma Lukiana. Menghitung dengan konsep bunga majemuk. Yang A, pengertian bunga majemuk. Model bunga majemuk merupakan penerapan bagi dari aplikasi ekonomi untuk baris dan deret. Pada model bunga majemuk, bunga yang dihitung diakumulasikan, misalnya suatu investasi dari P rupiah pada tingkat bunga I per tahun, maka pendapatan bunga pada tahun pertama adalah PI. Nilai investasi ini pada akhir tahun pertama akan menjadi P ditambah PI sama dengan P1 ditambah I. Hasil dari P1 ditambah I dianggap sebagai modal awal pada permulaan tahun kedua dan pendapatan bunga yang diperoleh adalah P1 ditambah I I. Selanjutnya, fungsi bunga majemuk. Fungsi bunga majemuk itu ada dua, untuk produk pinjaman dan untuk produk investasi. Yang C, sifat bunga majemuk. Sifat bunga majemuk juga ada dua, yaitu bunga majemuk terbatas dan bunga majemuk tidak terbatas. Yang D, faktor yang mempengaruhi bunga majemuk. Ada tiga, yaitu frekuensi, bunga, rentan waktu. Frekuensi, jumlah pembayaran bunga per tahun akan menentukan besarnya bunga majemuk. Yang kedua, bunga. Selain frekuensi, suku bunga juga dapat memberikan pengaruh signifikan.
Yang tiga, rentan waktu. Bunga majemuk memberikan pengaruh besar pada horizon investasi yang panjang dan berlawanan dengan horizon investasi yang pendek. Selanjutnya, konsep dan rumus bunga majemuk. Pendapatan bunga yang diinvestasikan kembali pada modal awal untuk setiap permulanya periode disebut dengan bunga majemuk. Pendapatan bunga dari modal bunga majemuk ini jumlahnya akan meningkat setiap periode, disebabkan karena modal awal yang meningkat setiap permulaan periode. Hasil dari P1 ditambah I dianggap sebagai modal awal pada permulaan tahun kedua, dan pendapatan bunga yang diperoleh adalah P1 ditambah I tutup kurung I, sehingga hasil nilai investasi pada akhir tahun kedua adalah P1 ditambah I ditambah P1 ditambah I tutup kurung I sama dengan P ditambah PI ditambah PI ditambah PII sama dengan P1 ditambah 2I ditambah 1 pangkat 2 I pangkat 2 sama dengan P1 ditambah I pangkat 2. Selanjutnya, hasil dari P1 ditambah I pangkat 2 dianggap sebagai modal awal pada permulaan tahun ketiga, dan pendapatan bunga yang diperoleh P1 ditambah I pangkat 2 I pangkat 2I, sehingga total investasi tahun ketiga adalah P1 ditambah I pangkat 2 ditambah P1 ditambah I pangkat 2I sama dengan P1 ditambah I pangkat 2 1 ditambah I sama dengan P1 ditambah I pangkat 3. Rumusnya Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N. Fn sama dengan nilai masa datang, P nilai sekarang, dan I bunga per tahun, dan N jumlah tahun, dan M frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan contoh soal dan jawaban bunga majemuk. Dan contoh yang pertama, Bapak James mendepositokan uangnya di bank sebesar 5 juta rupiah dengan tingkat bunga yang berlaku yaitu 12% per tahun. Dimajemukan, berapa nilai total deposito Bapak James pada akhir tahun ketiga dan berapa banyak pula pendapatan bunganya? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui F sama dengan 5 juta rupiah, I sama dengan 0,12, dan N sama dengan 3. Dinyatakan F 3 dan I. Fn sama dengan P dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung N. Pertama kita cari F 3 nya. 5 juta rupiah dalam kurung 1 ditambah 0,12 dalam kurung 3 sama dengan 5 juta rupiah dalam kurung 1,12 dalam kurung 3 sama dengan 7.024.640 rupiah. Lalu kita cari I nya nih. 7.024.640 rupiah dikurang 5 juta rupiah sama dengan 2.024.640 rupiah. Lalu contoh yang kedua, Nana ingin menabung uangnya 5 juta rupiah dengan tingkat bunga 12% per tahun. Berapakah nilai uang di masa datang setelah 5 tahun? Kemudian jika dibunga majemukan secara semesteran, kuartalan, bulanan, dan harian. Penyelesaiannya diketahui P sama dengan 5 juta rupiah, I sama dengan 0,12, dan N-nya sama dengan 5. Yang pertama, pembayaran bunga semesteran, M sama dengan 2. F5 sama dengan 5 juta dikali tutup dalam kurung 1 ditambah 0,12 per 2 tutup kurung dikali 5 dikali 2. Lalu 5 juta dikali tutup kurung 1,06 dikali 10. Lalu hasilnya adalah 8.954.238,48 rupiah. Kemudian pembayaran bunga kuartalan, M sama dengan 4.
F5 sama dengan 5 juta dikali dalam kurung 1 ditambah 0,12 per 4 dikali 5 dikali 4. Lalu 5 juta dikali 1,03 dikali 20. Lalu hasilnya 9.030.556,17 rupiah. Kemudian pembayaran bunga bulanan. M sama dengan 12. F5 sama dengan 5 juta dikali 1 ditambah 0,12 per 12 dikali 5 dikali 12. Lalu 5 juta dikali 1,1 dikali 60. Lalu hasilnya adalah 9.083.483,49 rupiah. Kemudian pembayaran bunga harian. M sama dengan 365. F5 sama dengan 5 juta dikali dalam kurung 1 ditambah 0,12 tutup kurung dikali 5 dikali 365. Hasilnya yaitu 9.109,695 rupiah. Lalu contoh yang ketiga, modal sebesar 5 juta rupiah setelah ditabung dengan bunga 15% per tahun yang dimajemukkan semesteran akan menjadi 21.239.255 rupiah. Berapa tahun lamanya modal tersebut ditabungkan? Penyelesaiannya diketahui. P sama dengan 5 juta rupiah, I sama dengan 0,15, Fn sama dengan 21.239.255 rupiah, dan M sama dengan 2. Fn sama dengan P dikali dalam kurung 1 ditambah I per M tutup kurung dikali N dikali M. Jadi 21.239.256 rupiah sama dengan 5 juta dikali dalam kurung 1 ditambah 0,15 per 2 dikali 2N. Lalu I ditambah 0,15 per 2 dan tutup kurung 2N sama dengan 21.239.255 rupiah per 5 juta rupiah. Lalu I ditambah 0,15 per 2 2N sama dengan 4,25. Lalu 1,075 2N sama dengan 4,25. 2N dikali logaritma 1,075 sama dengan logaritma 4,25. 2N sama dengan logaritma 4,25 per logaritma 1,075. 2N sama dengan 0,63 per 0,03. 2N sama dengan 20 dan N sama dengan 10 tahun. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan semoga dapat membantu adik-adik dalam belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.